Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC hari ini. Kali ini kita akan kembali menyimak tulisan dari Pendeta Agus Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul If You Want To, berdasarkan 1 Samuel 18 ayat 9 bersama saya, Yohanes Sung. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus berbicara kepada kami, dan itu boleh mengubahkan hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah dari 1 Samuel 18 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Sejak hari itu Saul selalu dengki terhadap Daud. Teens, ada kutipan menarik berbunyi, If you want to, you will find a way. If you don't want to, you will find excuses. Kutipan ini ditujukan kepada setiap orang yang menghadapi berbagai tantangan saat ingin melakukan perubahan dalam hidup. Tidak sulit membedakan antara orang yang mau maju dan yang tidak mau maju. Orang yang mau maju akan mencari jalan dan juga menjadi pemenang. Sedangkan yang tidak mau maju hanya akan mengeluh dan menjadi pecundang. Nah, setelah mengalahkan Goliat, Saul dan Daud dielu-elukan oleh banyak orang. Kepada Daud diperhitungkan berpuluh-puluh ribu musuh yang dikalahkan. Sementara kepada Saul dikatakan hanya beribu-ribu. Sambutan umat Israel ini membuat Saul marah dan dengki kepada Daud. Alih-alih ia ikut bergembira atas kemenangan yang diraih, Saul justru malah merasa iri dan mencari cara untuk membunuh Daud. Saul menjadi seorang pecundang, bukan pemenang. Sebaliknya, Daud adalah seorang pemenang. Meskipun Saul membenci Daud tetap menghormati Saul sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Daud sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menyingkirkan Saul dengan mencelakakannya. Teens, bagaimana sikapmu ketika ada orang yang lebih baik prestasinya daripada dirimu? Apakah kamu memilih untuk marah dan membencinya? Jika kamu memiliki cara berpikir seorang pemenang, kamu pasti tidak akan iri terhadap kelebihan temanmu. Sebaliknya, kamu akan mencari cara untuk bersaing secara sehat dengannya. Kamu akan belajar lebih giat dan berjuang agar dapat berhasil seperti temanmu. Kiranya ini yang boleh terus kita bawa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang hari ini kami baca dan dengar ini boleh terus berbicara kepada kami. Ketika mungkin kami melihat ada teman kami yang hidupnya lebih baik, bahkan lebih pintar, lebih punya banyak hal di dalam hidupnya, itu tidak membuat kami menjadi pecundang, itu tidak membuat kami jadi patah semangat, tapi bantu kami untuk boleh menghidupi ini lebih semangat, melihat kasih-Mu dalam hidup kami itu jauh lebih besar, ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi semangat kami untuk boleh terus bertumbuh, membangun hidup kami, membangun diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.